Yeay, ada bunga-bunganya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan aku. Terima kasih sudah menyaksikan aku. Ini adalah video pertama aku untuk mencoba berkarya melalui video. Oke. Nah, pada malam hari ini aku membuat videonya di malam Selasa. Sekarang kan hari Senin, berarti aku buat videonya di malam Selasa. Nah, di malam Selasa kali ini aku akan membahas tentang, ambil dulu kertasnya, tentang wisuda online. Nah, aku akan membahas tentang wisuda online, tapi aku membahas perbedaan antara wisuda online sama wisuda offline ya. Sebenarnya cerita ini panjang, bisa dibagi jadi beberapa bagian. Nah, makanya aku akan mulai bercerita dari gimana sih rasanya wisuda online ketika hari H-nya. Nah, nanti ada lagi cerita ketika sebelum hari H-nya, apa aja aku rasain, itu ada ya, tapi nggak di malam ini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang wisuda online. Oke. Pertanyaan pertama, apa? Sama nggak sih wisuda online dengan wisuda biasanya? Nah, jawabannya B. Tentu aja beda. Ya, wisuda online sama wisuda biasanya pasti beda. Ya, sebagaimana kita tahu ya, kalau wisuda biasanya itu kan wisuda yang tatap muka. Kita wisuda itu pakai toga gitu kan. Kalau cewek rempong banget buat dan cantik. Nggak apa-apa ya, saya dibilang rempong ya emang agak ribet gitu kan dibandingkan cowok ya. Kalau cewek kan dan gitu kan, untuk ya namanya juga hari yang paling ditunggu-tunggu, pasti juga semua orang pengen tampil cantik gitu. Itu hal yang wajar ya, dan kayak gitu. Nah, ya bedanya itu ya kalau misalnya wisuda tatap muka kita datang ke kampus sama keluarga, tapi kalau misalnya wisuda online alhamdulillah kita tetap bersama keluarga ya, cuman bedanya kita di rumah. Nah, kalau aku yang paling aku pengenin banget kalau wisuda tatap muka itu apa sih? Mungkin banyak yang sama nih. Yang pertama adalah bunga. Kayaknya so sweet banget gitu dikasih bunga ya kan, sama temen-temen, bunganya banyak, kita pakai toga, megang bunga, foto gitu. Seru banget ya kayaknya ya. Sama juga ini yang paling ditunggu-tunggu adalah kado. Pede banget bakal dikasih kado, padahal baca di bawahnya, padahal emangnya semua orang yang kita kenal akan memberikan kado ke kita. Nah, emangnya semua orang yang kita kenal akan memberikan kado ke kita? Jawabannya belum tentu. Kalau misalnya orang itu nggak ada feel sama kita, ngerasa kita itu biasa aja ke dia, pasti juga dianya nggak akan susah-susah ngasih kado ke kita. Cuman ya kalau misalnya orangnya itu ngerasa kita itu sudah baik ke dia, terus kita juga suka nolongin dia, pokoknya dia merasakan kehadiran kita, nah biasanya orang ini akan rela ngasih apapun ya kan ke orang yang dia kagumi. Kalau aku mah kayaknya penggemarnya sedikit ya, gak banyak-banyak. Gak tahu juga penggemar aku siapa ya kan. Oke, balik lagi bahas ke ini. Sama nggak sih wisuda online sama wisuda offline? Kalau aku alhamdulillah sih feelnya ngerasain gitu.
ngerasain wisuda online itu kayak gimana. Ngerasain betapa maksudnya wisuda online itu kerasa ribetnya juga sama kayak wisuda biasa, karena aku ketika wisuda itu aku pergi ke rumah saudaraku yang ada di Bekasi. Nah, rumah tante Sul, rumah nenek Bali, itu nama nenekku nenek Bali. Nah, makasih tante sama keluarga yang sudah mengizinkan aku untuk wisuda di sana, karena kan rumahnya nenek Bali itu punya temboknya itu catnya warna putih. Nah, sedangkan ketika wisuda itu diwajibkan untuk menggunakan background yang warna cerah, salah satunya background putih gitu. Makanya aku sampai rela-rela datang ke Bekasi, dan juga salah satu alasannya aku rela ke Bekasi itu karena di rumah aku wifi-nya itu sudah nggak ada, jadinya aku juga ke rumah saudaraku itu yang ada di Bekasi, salah satunya untuk nebeng wifi. Haha, karena kan lumayan juga ya nge-zoom berapa lama gitu kan. Kalau dari laptop jadiin hotspot mau bakal berapa lama, yang ada nanti HP-nya panas. Kalau pakai wifi kan enak, kita tinggal nyambungin, perangkatnya ada gitu. Terus juga kuota nggak terlalu makan banyak kan. Nah, makanya waktu kemarin wisuda online itu aku nggak terlalu merasa sedih tuh, karena kerasa feel kumpul keluarga rame juga kan ya, cuman nggak serame biasanya kayak keluarga aku, keluarga nenek Bali di sana kita kumpul. Terus semuanya pada bawa kebaya, ayah juga bawa baju yang rapi. Pas aku wisuda ya walaupun di depan layar ya semuanya udah pakai baju yang rapi. Nenek-nenek aku juga pada pakai kebaya, ada aku pada pakai kebaya juga, ada tante Rina, Holifa, dan tadi nama Oliva juga pakai kebaya. Pokoknya di situ feelnya kerasa banget kalau kita wisuda, dan alhamdulillahnya keluarga juga ngedukung gitu. Keluarganya juga nggak pakai baju yang biasa-biasa aja, jadinya itu juga menjadi salah satu penyenang hati anak gitu kan, karena ngerasa didukung sama keluarga. Terima kasih buat keluarga aku yang ada di rumah, ayah, nenek, Yusra, tante Rina, Holifa, nenek Bali, tante Sul, tante Ida, terus tante siapa ya, satu lagi, ya Allah aku lupa, maaf ya. Ada tante satu lagi tuh, makasih tante. Terus juga ketika di sana aku make up juga gitu, tapi make up sendiri. Alhamdulillah waktu pas ini agak-agak lucu, waktu pas sidang kan aku kan orangnya belum dari semester awal sampai semester akhir itu kurang terbiasa dengan make up ya, jadinya baru mulai make up itu ketika sidang. Pas sidang itu bener-bener beli alat make up sampai berarti 100.000 lebih gitu, dan itu dipakai untuk sidang. Nah, make up yang dipakai sidang itu aku pakai pas lagi wisuda juga kayak gitu. Terus apa, beli bulu mata palsu, lucu dah, bulu mata palsu, terus ditempel kan pakai lemnya. Terus alis aku juga sampai agak-agak dicukur dikit gitu sama tante, ada alatnya, katanya alisnya aku kurang rapi. Udah di situ aku dandan sendiri kan, udah bisa dandan juga kan, dandan sendiri pakai blush on gitu. Aku tuh kenapa sih aku dandan walaupun wisudanya offline gitu kan di rumah, karena waktu itu aku pernah ngeliat salah satu temen aku itu wisuda, terus dia wisuda kayak ya biasa aja gitu, mukanya kayak gak di make upin gitu kan, terus kayaknya pakai bajunya juga biasa aja, nggak pakai baju kebaya. Terus aku kayak mikir aja gitu di dalam hati, ya kan hari wisuda tuh hari spesial kita ya, aku niatin gitu di dalam diri aku, ya aku nggak mau seperti biasa itu walaupun wisudanya offline, tapi aku ingin memberikan yang terbaik di hari wisuda aku. Nah, jadinya aku dandan deh sendiri ya, walaupun dandannya kurang pro ya, kurang profesional, tapi ya boleh lah make up sendiri, seru.
Sudah di situ habis wisuda kita foto-foto bareng sama keluarga, rame lah pokoknya, rame. Alhamdulillah feelnya tuh kerasa. Nah cuman pas lagi wisuda itu suara yang ada di Zoom itu kurang kedengeran, akhirnya harus di backup dengan suara yang ada di YouTube. Karena kan aku nge-zoom, kan aku masuk ruangan Zoom, terus yang ayah streaming melalui YouTube, kampus juga menyediakan streaming YouTube. Nah ternyata suara streaming YouTube itu lebih keras daripada suara yang ada di Zoom. Di Zoom bener-bener kecil, udah aku coba melalui HP kecil suaranya, melalui laptop juga kecil, ya udah jadinya di sini HP, di sininya yang dari YouTube tuh. Nah, terus waktu pas lagi ya tahapan-tahapan wisuda ya kayak tahapan biasa sih, cuman emang banyak banget perbedaan. Di sana juga dosen-dosen yang sudah lanjut usia juga mengikuti kegiatan wisuda itu dari rumah. Kan kalau yang usianya rentang kan emang yang usianya sudah lanjut kan emang rentang sama virus corona ya kalau di informasi-informasi yang ada. Makanya beliau-beliau juga dosen-dosen dari UIN yang sudah berusia lanjut mengikuti pelaksanaan wisuda itu dari rumah gitu. Terus juga kekurangan teknis wisuda online yang aku nilai sih bingkainya sudah bagus gitu kan. Di bingkai zoomnya itu udah yang gak biasa, gak kayak video-video biasanya gitu. Alhamdulillah universitas itu menyediakan, mempersiapkan tampilan itu menjadi bagus gitu. Ada tampilan kita orang-orang peserta-peserta wisuda, terus ada MC-nya gitu di bawah. Menurut aku cakep sih ya gitu. Cuman ketika wisuda online itu enggak kerasa di wisuda sih, karena kan ada pemindahan toga ya. Nah pemindahan toganya itu dilakukan oleh orang tua kan. Nah ketika pemindahan toga itu dilakukan secara serempak. Jadi kan kalau misalnya kita wisudanya di kampus gitu kan, kita maju satu-satu ya, aku gitu maju satu-satu, terus toganya dipindahin sama rektor. Nah sedangkan kalau wisuda online serempak gitu pemindahan toga. Nah, pemindahan toga itu boleh sendiri, boleh sama orang tua. Cuma menurut aku agak kurang kerasa feel pemindahan toganya karena dilakukan secara serempak. Kalau aku menyarankan agar pemindahan toganya itu satu-satu gitu, satu-satu. Misalnya dipanggil nama Zakia Paloloi, pemindahan toga Zakia Paloloi kayak gitu ya. Hampir ya kalau bisa sih kayak disamain, kalau bisa persis banget dengan pelaksanaan wisuda secara offline ya. Emang kalau bisa dilaksanain sama itu lebih baik gitu kan, karena emang kerasa feelnya. Cuman ya kalau nggak bisa ya kita cari hal-hal yang mendekati itu sih kalau saran dari aku. Pengennya untuk wisuda online selanjutnya coba tolong diperhatikan lagi ketika pemindahan toga. Nah pemindahan toga itu alangkah baiknya kalau disebutin satu persatu atau mungkin kelompok gitu, 1-5 orang disebut, terus pemindahan toga. Nah Zakia apalagi Anissa, Nirma gitu kan, pemindahan toga. Misal dipanggil 5 orang nama terus pemindahan toga kayak gitu. Atau ketika lagi pemindahan toga kameranya itu difokuskan ke orang-orang yang sedang memindahkan toga, itu akan lebih kerasa feelnya. Kenapa sih kok dibilang gak kerasa feelnya? Karena ketika sudah selesai wisuda itu aku sama teman-teman jurusan yang lain sampai nanya, ini udah belum sih pemindahan toga, pas sesi mana ya pemindahan toga. Kita tuh sampai kayak gitu nggak ngeh semuanya, karena emang cuman segitu doang, cuman kayak dibilang pemindahan toga secara serempak ya kalau nggak salah omongannya seperti itu. Makanya kita juga nggak tahu pas kapan. Kalau aku aja nunggu di mana pemindahan toga, aku sampai selesai
kegiatan wisuda aku belum mindahin tali toga dari kiri ke kanan ya, belum itu. Nah, cuman ya udah akhirnya ketika kegiatan wisuda sudah selesai, ya udah kata ayah, mindahin toga dulu. Ya udah akhirnya kita mindahin toga sendiri di rumah gitu, nggak mengikuti alur kegiatan dari universitas gitu, karena menurut kita kurang jelas suaranya, instruksinya juga kurang begitu terdengar ya itu, karena kan cuma diomongin sekali, orang ada yang ngeh ada yang enggak, apalagi suaranya kecil tuh. Oke, paling gitu aja sih tentang wisuda online, cerita tentang wisuda online. Ya alhamdulillahnya kerasa berbeda dengan maksudnya nggak terasa berbeda jauh banget gitu dengan wisuda yang offline untuk pelaksanaannya, karena aku sama-sama ribetnya aku ke rumah saudara gitu. Mungkin juga teman-teman yang lain yang wisuda online juga berusaha untuk mempersiapkan yang baik ya. Teman-teman aku ada yang sampai dia bikin background wisuda di rumahnya, wah itu sih keren banget, bener-bener dibikin suasana wisuda. Kalau aku saran buat teman-teman yang mau wisuda, tetap semangat wisuda online-nya, gak usah sedih karena wisuda online itu bukan suatu maksudnya bukan suatu aib gitu. Wisuda online itu nggak akan mengurangi perjuangan kita sedikit pun selama di kuliah selama 4 tahun. Ya kita harus bersyukur kalau kita semua tuh masih sehat gitu kan, masih dijaga kesehatannya sama Allah. Terus juga kita juga harus bersyukur dengan adanya wisuda online. Nggak usah sedih, nggak usah dibawa sedih, pokoknya enjoy aja untuk melaksanakan momen wisuda. Dan pesan dari aku yang harus kalian coba buktikan di rumah adalah buat momen wisuda sekreatif mungkin di rumah kalian, atau bikin kalian itu repot dengan wisuda kalian, entah bikin background di rumah atau mau menghias kasur temanya wisuda, sampai ada baju toga, boneka toga, minta bantu sama keluarga yang ada di rumah. Pokoknya jangan pernah sedih karena wisuda online, tapi gantilah kesedihan itu dengan suatu kesenangan yang kreatif. Coba jadikan wisuda online ini menjadi ide kita untuk lebih berkreasi lagi di rumah. Oke, selamat mencoba teman-teman semuanya. Yang akan wisuda online, tidak usah dipikirin, lakukan apa yang menurut kalian itu terbaik, tetap bersyukur sama Allah. Salam sukses buat teman-teman yang wisuda. Selamat karena teman-teman sudah selesai mencapai gelar sarjana. Semoga ilmu yang teman-teman dapatkan di bangku perkuliahan bisa teman-teman manfaatkan setelah teman-teman lulus dari kampus. Terus juga semoga proses belajar kita selama di kampus, proses mengajar kita di luar setelah nanti kita di kampus menjadi tabungan kita di akhirat nanti. Oke, jangan sedih, tetap menyiapkan yang terbaik. Terus salam juga untuk orang tua kalian yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.